Roma 11 ayat ke-33 sampai ayat ke-36. Kita akan membacanya dan bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari ayat ke-33 sampai dengan ayat yang ke-36. 1, 2, 3. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan, silakan duduk. Kebenaran firman Tuhan ini ada hubungannya dengan, kalau saudara mengikuti khotbah saya beberapa bulan yang lalu, yang tidak ada tempat bagi orang sombong. Masih ada yang hafal, ingat ya, pasti dilakukan. Di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat sebelumnya, artinya apa? Saya dan saudara diselamatkan bukan karena kebenaran kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena apa? Di satu sisi itu karena kasih karunia Tuhan, tetapi di sisi lain itulah yang dikagumi oleh Rasul Paulus. Kita diselamatkan oleh karena penolakan Israel. Oleh karena Israel menyalibkan Yesus, mereka menolak Injil, mereka menolak juru selamat. Bahkan mereka berkata, biarlah darahnya ditanggung oleh kami dan keturunan kami. Dan saudara tahu akibat daripada perkataan ini. Pada tahun 70, Yerusalem itu dibinasakan di tengah-tengah bangsa Israel atau di Palestina. Mereka mengutuki mereka sendiri, dan akibat tidak percaya mereka kepada Yesus, akhirnya Injil itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Inilah yang membuat Rasul Paulus, dia berkata di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dia berkata, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Dosa, kejahatan, penolakan dirubah oleh Tuhan menjadi keselamatan, menjadi kehidupan kekal, menjadi berkat-berkat yang melimpah. Yang tadinya kita miskin, kita menjadi kaya. Yang tadinya kita tanpa pengharapan dalam hidup ini, kita bisa berjalan dengan penuh pengharapan, karena kita tahu kita sedang berjalan. Kalau bangsa Israel berjalan menuju ke tanah Kanaan, supaya mereka bisa makan madu, supaya mereka bisa makan makanan yang berlimpah-limpah. Tapi kita berjalan menuju Kanaan surga, menuju Yerusalem surgawi dengan penuh sukacita, karena Yesus sudah menyediakan buat kita. Amin. Inilah yang membuat Rasul Paulus, sungguh engkau kaya Tuhan, sungguh engkau luar biasa hikmatmu, tidak ada yang bisa menandingimu. Padahal kalau kita tahu Rasul Paulus saking tinggi ilmunya, sampai Festus mengatakan, gubernur Romawi mengatakan, kamu sudah gila Paulus, karena ilmu yang banyak membuat kamu gila. Kadang-kadang orang percaya, kalau ada yang menganggap saudara gila oleh karena tahu kebenaran firman Tuhan, oleh karena mau melakukan firman Tuhan yang berbeda dengan orang-orang yang sesama dengan kita, Paulus juga dikatakan seperti orang gila. Bahkan Yesus juga dikatakan mengusir setan dan kuasa Beelzebul, padahal dia menolong, dia menyembuhkan orang. Artinya, kalau saudara menderita, saudara dianiaya, padahal saudara hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, bersyukurlah. Karena itulah jalan Yesus pernah lalui di dalam kehidupannya ketika dia datang sebagai manusia. Untuk itu dia berkata, berbahagialah kamu jika oleh karena aku kamu dianiaya, difitnahkan segala yang jahat. Jadi kalau kita menolak penderitaan, menolak difitnah, menolak digosipkan, menolak kekurangan, menolak tidak dipromosikan, menolak mungkin tidak menerima upah yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jangan mengomel, jangan bersungut-sungut. Rasul Paulus katakan, mengapa engkau tidak lebih suka dirugikan? Mengapa engkau tidak lebih suka diperlakukan tidak adil?
menjadi sama seperti Kristus. Kristus yang kaya dan yang luar biasa. Tema pada minggu ini saya akan berbicara tentang Allah kita hebat dan luar biasa. Amin. Nah, sedikit saya ingin bawa saudara balik bagaimana kehebatan daripada Allah ini. Itu dinyatakan ketika mereka berada di Mesir. Kita tahu mereka berada di Mesir, mereka diperbudak hampir 430 tahun. Mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Tetapi ketika pada waktunya, ketika Musa harus meninggalkan istana Firaun dan dia bertemu dengan Jethro yang menjadi mertuanya, dia menikah dengan Sipora, anak daripada Jethro, dan akhirnya sekian puluh tahun kemudian dia bertemu dengan Allah di semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar, dan akhirnya Allah memanggil dia, memilih dan memanggil dia, dan akhirnya mengutus dia untuk pergi ke Mesir, berbicara kepada bangsa Israel bahwa Allah mengutus dia untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Sekalipun dia ditolak, kita tahu kisahnya, akhirnya Firaun melepaskan bangsa Israel. Tetapi dia melepaskan bangsa Israel bukan dengan dalam pengertian tidak ada yang dibayar oleh Firaun dan Mesir. Saudara tahu apa yang mereka alami? Mereka mengalami yang namanya mungkin sekarang dalam tanda petik virus corona, virus mungkin SARS, apalagi apa itu, ada macam-macam itu yang terjadi. Penyakit sampar, penyakit tular, lalat pikat, itu kan virus-virus di zaman dulu. Hanya belum ada nama-nama COVID, MERS, SARS, dan yang katanya kalau ini khusus menyerang orang Cina, ini khusus menyerang orang Timur Tengah. Zaman dulu Allah pakai itu untuk membuat Raja Firaun itu kapok. Dan akhirnya ketika terjadi itulah yang ke-10, anak sulung daripada Firaun yang duduk di takhta sampai dengan anak sulung hewan ternak di kandang-kandang, di ladang-ladang mati. Akhirnya Firaun angkat tangan dan dia berkata, silakan pergi tinggalkan Mesir. Tapi kita tahu kisahnya, mujizat dan kehebatan daripada Allah tidak hanya berhenti sampai di situ. Kalau saudara melihat, ini laut Teberau, ini laut yang diseberangi oleh bangsa Israel. Ketika mereka sampai di laut Teberau ini, apa yang terjadi? Raja Firaun mengejar mereka. Dan ketika mereka sudah dekat, dikatakan malaikat yang tadinya berjalan di depan bangsa Israel, dia berpindah di antara Israel dan Mesir, dan bangsa Mesir tidak bisa mendekati bangsa Israel, sampai bangsa Mesir ini digiring di tengah laut, dan akhirnya Allah membalikkan air laut Teberau itu, membinasakan bangsa Mesir dengan kereta-kereta perang mereka. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, Allah kita hebat, Allah kita perkasa. Dia tidak hanya mengeringkan sungai Citarum, dia tidak hanya mengeringkan yang namanya mungkin sungai-sungai kecil, tetapi laut yang begitu besar, laut yang begitu luas, yang begitu dalam, dikeringkan oleh Allah dengan mujizat terjadi. Dan bagaimana ketika bangsa Israel mengeluh, Musa tidak mengeluh, tapi dia datang kepada Allah, dan Allah katakan, ambil tongkatmu dan pukulkan itu ke laut. Dan ketika Musa memukulkan tongkat itu ke laut, maka air laut itu terbelah dua. Dan kita tahu ceritanya, mereka berjalan, mereka selamat. Nah, saya mau beritahukan kepada saudara bahwa Allah kita hebat dan berkuasa. Firman Allah berkata dalam surat Ibrani, Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ada yang mengatakan, Pak Pendeta, apakah Yesus ada dalam perjanjian lama? Dalam buku komentar tafsiran yang berkata, malaikat Tuhan yang M besar, T besar, kalau saudara baca dalam Alkitab, dan dialah malaikat Tuhan yang memimpin bangsa Israel menuju kepada tanah Kanaan, yang berjalan sebagai tiang api, tiang awan. Dialah yang namanya Kristofani. Artinya apa? Kristus yang menyatakan diri terlebih dahulu dalam perjanjian lama. Malaikat ini bisa disembah, malaikat ini bisa menghukum. Kalau saudara membaca di dalam firman Tuhan, di dalam Keluaran pasal yang ke-23 yang ke-20, 21, dikatakan kepada Musa, hati-hati terhadap malaikat ini, dia sama seperti kehadiranku, dan dia adalah Allah yang dahsyat. Yesus adalah Allah yang luar biasa, karena Yesus adalah Allah yang kita sembah, dan sampai saat ini kuasanya tidak pernah berubah di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin.
Allah yang ada di dalam diri kita adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Minggu yang lalu bagaimana khotbah tentang Allah pencipta yang ada di diri kita. Apa yang kita katakan itu pasti akan terjadi kalau sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saya ketemu dengan teman saya, Eno, di imigrasi. Mana? Kemudian saya punya paspor. Paspor saya bikin di Manado tahun 2013, 2014. Sampai habis itu kosong. Papua Nugini aja nggak ada terus di situ. Istri saya bilang, Pak, ini keluar uang lagi, ini bikin paspor, ini kosong 5 tahun. Kemudian saya bilang, istri, jangan takut mah, nanti kamu keliling dunia. Nggak tahu dia amin mungkin kok. Dan singkat cerita, saya bisa diajak pergi ke Mesir, ke Israel, ke Yordania. Artinya apa? Perkataan-perkataan kita, kalau itu kehendak Tuhan, kalau kita akan dibangkitkan iman kita, kalau kita akan lebih efektif dalam pelayanan, dalam penginjilan, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui kerinduan dan keinginan saudara. Ucapkanlah kata-kata iman, ucapkanlah kata-kata berkat, karena perkataan kita Allah dalam diri kita, tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita. Minta apa saja, Dia akan berikan katanya kepada saudara dan saya. Amin. Kenapa kita takut dan ragu meminta sesuatu yang begitu besar? Padahal ayat Allah kita itu adalah Allah yang besar. Amin. Amin. Haleluya, jangan ragu. Pada siang hari ini, mari kita akan melihat kehebatan daripada Allah kita, kuasa daripada Allah kita yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat ke-33. Saya akan ambil di dalam bagian A, pasal 33 bagian A, yang berbunyi, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Yang pertama-tama saya mencatat di sini kehebatan dan luar biasanya Allah kita, karena Dia bukan Allah yang miskin, karena Dia bukan Allah yang tidak memiliki apa-apa, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya. Amin. Ada yang berkata, Pak Simpson, kalau bicara soal Allah, itu selalu hanya kaitan dengan rohani, hanya kaitan dengan spiritual. Itu tidak berbicara soal bagaimana kehidupan kita atau kehidupan saya sebagai orang percaya di dunia ini. Kebenaran firman Tuhan tidak mengajarkan hal yang seperti ini. Ketika saya meneliti kebenaran firman Tuhan ini, saya mendapatkan kata kekayaan yang ditulis dalam ayat ke-33 ini diterjemahkan dari kata plotos. Artinya, kekayaan ini berarti kekayaan, kelimpahan material atau spiritual. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya, bukan hanya hal rohani, tetapi Dia Allah yang kaya dengan hal-hal yang materi. Karena apa? Kehidupan kita di dunia ini tidak bisa dilepaskan dengan namanya hal materi. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus memerlukan ongkos yang besar. Injil diberitakan ke segala bangsa, itu memerlukan dukungan finansial daripada anak-anak Tuhan. Untuk itu dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-3, Yesus melibatkan yang namanya wanita-wanita yang hatinya kaya, kasih akan Tuhan dan sesama. Dikatakan mereka melayani Tuhan dengan kekayaan mereka, dengan harta mereka. Artinya apa? Allah yang saudara sembah, Allah yang saudara percayai dalam kehidupan ini, Dia Allah yang kaya juga, yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang saudara dan saya butuhkan dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Haleluya. Kemudian yang kedua, hikmat ini berarti kebijaksanaan, wawasan, keterampilan, kecerdasan, atau diterjemahkan dari Sophia. Kalau ada yang punya nama Sophia, istri saya, nama ketiganya Sophia, Luciana Elvira Sophia, luar biasa. Ya. Orang yang berhikmat, orang yang terampil. Ya. Saya kalau berpakaian begini bukan setelan saya gitu Pak, setelan istri pasti. Dia harus nyetrika, kadang dia cuci 2 jam sebelumnya, karena sampai malam worship night, kadang dari rumah duka baru cuci paginya. Selama pelayanan hampir 20 tahun,
Bukan saya mempersiapkan, tapi istri saya mempersiapkan. Karena memang Sophia itu harus terampil. Artinya kekayaan Tuhan dalam kehidupan kita itu bukan hanya soal-soal rohani, tetapi hal hikmat. Allah kita, Yesus kita adalah Yesus yang penuh hikmat, Yesus yang penuh dengan kebijaksanaan, Yesus yang terampil. Ingat, dia tukang kayu. Ya, kalau tukang kayu itu harus berhikmat, harus terampil. Kalau salah di bawah itu sampai di atas dia salah. Ya, Bapak saya arsitek ya. Iya kan, dia harus terampil dalam melihat sun-sun. Saya nggak bisa ngomong yang lebih teknis lagi, nanti salah bicara. Kalau ngomong tinju saya bisa bicara jurus-jurus ya. Allah yang penuh dengan hikmat. Firman Allah juga berkata, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam hal pengetahuan. Ini berarti pengetahuan tentang pengetahuan atau doktrin dan kebijaksanaan. Ini berbicara soal yang namanya gnosis. Kekayaan Tuhan kita, kehebatan Tuhan kita, itu juga berbicara soal pengetahuan yang dia miliki, soal kebijaksanaan yang dia miliki di dalam kehidupan ketika dia melayani Tuhan. Dalam hal apa sajakah kita bisa melihat dalam diri kita atau dalam Tuhan Yesus Kristus ketiga hal ini yang saya sampaikan: kekayaan, hikmat, kemudian di dalam pengetahuan. Yang pertama-tama, mari kita melihat soal kekayaan. Firman Allah berkata di dalam Hagai pasal yang kedua ayat ke-8, kepunyaan pula perak dan kepunyaan pula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Allah yang kita sembah dikatakan punya dialah emas, punya dialah juga perak, dia Allah yang kaya, Allah yang luar biasa. Kemudian dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat ke-9, dia juga adalah Allah yang kaya secara rohani. Dikatakan karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Itu Allah yang kita sembah. Bahkan dia juga berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Itulah Allah yang kita percaya, itulah Allah yang kita sembah di dalam kehidupan ini. Dia yang memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini, dia memiliki segala kekayaan yang ada di dunia ini. Kemudian di dalam hal hikmat, dalam Amsal pasal yang kedua ayat ke-6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat ke-52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh manusia. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan hikmat. Firman Allah berkata, sejak dia berusia 12 tahun dia sudah memiliki hikmat, dia sudah memiliki pengetahuan, dia sudah memiliki kebijaksanaan. Kemudian di dalam hal pengetahuan, apakah Yesus memiliki pengetahuan? Saudara membaca di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 46 sampai dengan ayat 47. Ini menceritakan bagaimana Yesus ketika dia diam di bait Allah, dia bercakap-cakap, bertukar pikiran, baru berumur 12 tahun. Dia sudah memiliki pengetahuan ilahi. Dia bisa bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang pandai teolog-teolog yang ada di dalam bait Allah. Dan ini membuktikan bahwa Yesus yang kita percaya, dia adalah Yesus yang punya pengetahuan, punya kepintaran juga di dalam kehidupan ini. Amin. Kata kecerdasan yang ditulis di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 47 ini berbicara tentang sunesis. Ini berbicara tentang segala hal yang dipelajari oleh Tuhan Yesus. Dia belajar daripada orang tuanya tentang bagaimana menjalani kehidupan ini, tentang bagaimananya Allah. Dia belajar juga di rumah-rumah Taurat. Dia belajar karena kita membaca dalam firman Allah di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat pertama dan seterusnya. Orang tua Israel harus mengajar anak-anak mereka ketika akan tidur, ketika mereka keluar, mereka akan makan, ketika mereka berjalan, maka orang tua harus mengajarkan firman Allah kepada anak-anaknya. Tetapi semua
menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Dikatakan oleh firman Allah, membuat dia menjadi seorang yang cerdas atau sunesis. Sunesis ini berarti dia bisa menyatukan dalam pikiran semua pengetahuan yang dia terima, dan itu menjadi kecerdasan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga oleh karena kehebatan, hikmat dan pengetahuan inilah yang membuat Yesus menjadi seorang pribadi yang luar biasa kecerdasannya. Kalau kita membaca dalam Alkitab, tidak ada pertanyaan yang tidak dijawab oleh Tuhan Yesus. Tidak ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Pertama, bagaimana ketika ada orang datang kepada Yesus ingin mencobai dia? Mereka bertanya, Tuhan, bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar? Yesus katakan, tunjukkan sebuah dinar, mata uang di Israel. Waktu mereka tunjukkan dinar kepada Tuhan Yesus, dia katakan, ada gambar siapakah di situ? Ada gambar Kaisar. Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, dan berikanlah kepada Allah apa yang Allah punya. Yesus pribadi yang cerdas, karena dia punya pengetahuan akan firman Allah. Kemudian yang kedua, kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal yang ke-8, ini menceritakan bagaimana ketika ada penghakiman yang tidak adil, karena mereka membawa perempuan yang kedapatan berzina, laki-lakinya tidak dibawa. Dan mereka bertanya kepada Yesus, Guru, hukum Musa mengatakan harus melempari perempuan-perempuan yang berzina, apakah pendapatmu? Mereka mengatakan untuk mencobai dia. Tapi luar biasa Tuhan Yesus, dia tidak terpengaruh dengan keadaan yang akan saudara tahu. Inilah kejahatan yang terjadi beribu-ribu kali di Israel. Mereka dengan gampang melempari dengan batu orang yang sebenarnya harus dikasihi. Ini juga yang terjadi di gereja-gereja pada masa kegelapan. Kalau ada perempuan-perempuan yang dianggap punya pengetahuan lebih, mereka dibakar, mereka dilemparkan di sungai-sungai yang ada di Eropa. Dan itu dilakukan oleh gereja, tidak didasarkan oleh belas kasihan. Tapi apa yang terjadi? Kalau Yesus tadi mungkin dia lagi tulis tesis, ya, dikatakan di sini, kalau saudara baca, lihat dia kan lagi nulis di lantai, ya. Dia nulis. Mungkin juga dia bingung sedikit mau jawab apa, ya. Kan firman Allah mengutip Taurat kan. Kalau dia langgar Taurat, bukankah dia harus sempurna dalam Taurat? Tapi Yesus ingat, aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya, untuk melakukannya. Bukankah firman Allah katakan dalam Matius 23 ayat ke-23, yang terutama dalam kitab Taurat dan kitab para nabi ialah belas kasihan, kesetiaan dan keadilan. Artinya Yesus ingin mengubah pandangan orang Israel pada waktu itu. Jangan kamu utamakan peraturan-peraturan manusia, karena bangsa Israel pada waktu itu mereka kesampingkan firman Allah, tetapi mereka mengutamakan adat istiadat yang berjumlah 600 lebih. Salah satu contoh adat istiadat mereka mengajarkan begini, kalau kamu sudah memberi perpuluhan ke bait Allah, kamu gak usah beri makan kepada orang tuamu. Itu ajaran mereka demi kekayaan daripada ahli-ahli Taurat. Nah, dalam konteks ini Yesus ingin membuat orang-orang Israel kembali kepada firman Allah, yaitu Allah itu penuh kasih, Allah itu penuh dengan belas kasihan. Hukum peraturan itu diberikan untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi kalau hukum dan peraturan itu untuk membunuh, untuk membinasakan manusia, maka itu hukum yang bertentangan dengan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sama manusia. Yesus ajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa yang Yesus katakan? Dan dia dapat ide. Inilah kecerdasan yang harus kita miliki. Dia katakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ya, sorry yang tua-tua ya. Kalau lakukan firman dari kecil sampai tua, kita paling banyak berbuat kebenaran. Tapi kalau dari kecil sampai besar berbuat dosa, wajar dikatakan akhirnya dari yang tertua, mungkin ini
sampai yang paling mudah meninggalkan wanita ini karena semua pernah melakukan dosa. Yesus bisa menjawab, Yesus bisa mencarikan solusi. Itu karena dia punya hikmat Allah, itu karena dia punya pengetahuan akan firman Allah. Dan inilah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita orang percaya, untuk kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan. Yesus tidak menghukum wanita yang berdosa ini karena dia tahu bahwa tujuan kedatangannya ke dunia ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam Yohanes 12:47 dikatakan, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Itu tujuan Tuhan datang ke dunia. Untuk itu dia tidak menghakimi perempuan yang kedapatan berzina. Yesus tidak menghakimi dengan perkataan, tetapi dia melakukan segala sesuatu, yaitu firman Tuhan yang belum dilakukan oleh orang lain. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-24, Yesus berkata, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Saat-saat ini terlalu gampang orang untuk menghakimi orang lain. Ya, di Papua ada orang yang dihakimi sampai mati di depan polisi yang bersenjata. Menghakimi, main hakim sendiri. Saya nggak tahu dengan gereja Tuhan di tempat ini, tetapi intinya Yesus memberikan contoh. Dia tidak menghakimi dengan perkataan, tetapi dia hanya melakukan apa yang menjadi tugasnya, yaitu untuk menolong, mengasihi, melayani. Kalau ada orang yang membenci, Yesus katakan, memang ada firman yang berkata, mereka membenci aku tanpa alasan. Artinya apa? Kalau saudara sudah melakukan kebenaran, ada yang membenci, Yesus pun dibenci. Jangan saudara peduli, jangan saudara benci orang yang membenci saudara, yang membuat saudara menderita. Tetapi marilah seperti Yesus, menolong orang yang miskin, memberi makan orang yang lapar. Saudara mengunjungi saudara-saudara yang mungkin tidak punya apa-apanya di rumah. Amin. Paling tidak melalui media sosial, itu ngapain? Kan ada mereka suka kirim kan, ya. Sekarang kan gampang orang Bu, tolong dong, saya lagi begini-begini. Saya punya saran buat kita. Sebelum orang datang meminta kepada saudara, sebelum orang datang mengemis kepada saudara, bahkan sebelum orang merancangkan hal yang jahat kepada saudara, mari kita tolong lebih dahulu mereka yang miskin, mereka yang susah, mereka yang lemah. Firman Allah berkata dalam Matius pasal yang ke-25, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku orang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku di penjara, kamu besuk aku. Ketika aku di rumah sakit, engkau melawat aku. Dan mereka berkata, Tuhan, kapan engkau lapar? Kapan engkau haus? Kapan engkau telanjang? Kapan engkau di penjara? Kapan engkau masuk rumah sakit? Dan kami memberi engkau makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kami membesuk, kami mendoakan engkau. Camkan kata-kata Yesus. Apa yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, itu sama seperti yang kau lakukan kepadaku. Kita terlalu dihebohkan dengan penyakit corona yang hanya membunuh sekian ratus orang. Tetapi tidak tahukah saudara orang-orang yang mati karena busung lapar, mati karena kelaparan, ada ribuan orang setiap hari. Dan itu mungkin ada di sekitar kita. Kalau orang percaya hanya tutup mata, orang percaya hanya sibuk dengan kepentingan diri sendiri. Kapan kita memberi makan Yesus? Kapan kita memberi makan Juru Selamat kita? Saya khawatir Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Kenapa Tuhan? Karena ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, memberikan aku pakaian, tumpangan, dan engkau melayani aku.
Menjadi seorang Kristen itu gampang, hanya percaya kepada Yesus. Tapi mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara, kalau kita tidak hidup dalam kasih Kristus, maka kita akan menjadi sama seperti siapa? Kita akan menjadi sama seperti Yudas Iskariot. Tinggal tunggu waktunya menjual Yesus karena makan, minum, pakaian. Tapi sebelum itu terjadi, mari kita lakukan kasih Yesus. Tolonglah mereka yang susah, tolonglah mereka yang dalam kesusahan. Bayarkan hutang daripada orang yang saudara kenal yang dia tidak mampu bayar. Saya mungkin tidak diberkati sama seperti saudara diberkati berlimpah-limpah. Tapi ketika saya tahu ada saudara saya, tidak saudara kandung dengan saya, dia terlilit hutang, dia mempermalukan. Saya transfer kepada orang yang meminjam. Bu, ini pelunasan dari siapa? Oh, baik banget. Orangnya banyak uangnya. Dia nggak perlu tahu itu dari kami. Tapi saya mau ajarkan kepada kita, mengikut Yesus bukan hanya kata-kata. Mengikut Yesus bukan hanya pakaian kita. Mengikut Yesus, rela mengikut Dia, pikul salib, iring Yesus, rela menderita, rela berkorban. Firman Allah berkata di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, karena aku menyerahkan nyawaku bagimu, maka kamu wajib menyerahkan nyawamu kepada saudaramu. Pertanyaannya, kalau uang kita tidak rela korbankan untuk saudara-saudara kita, bagaimana mungkin nyawa kita akan kita berikan? Saya rindu kita menjadi jemaat Tuhan yang sehat, unggul, dan misioner. Tapi kita harus dimulai dari jalan yang dilalui oleh Yesus. Untuk itu tidak ada waktu lagi kita akan memperhatikan kekurangan orang lain, apalagi menghakimi orang lain. Lakukan seperti yang Yesus lakukan. Dia melakukan apa yang belum dilakukan oleh orang lain, supaya orang lain menjadi sadar. Saudara tahu orang-orang yang percaya kepada Yesus, ada yang percaya karena dia menginjil, tapi kebanyakan itu yang percaya kepada Dia karena mereka melihat Dia mengampuni orang yang kedapatan berzina. Karena Dia memegang, kalau Alkitab di sini dikatakan Dia menjamah orang yang berpenyakit kusta, tapi kata Yunani dikatakan aptomai. Aptomai itu Dia pegang tangan orang yang berpenyakit kusta. Dia pegang, Dia nggak sentuh, tapi Dia pegang. Dan itu membuat orang-orang yang melihat di sekitarnya, ada seorang yang luar biasa. Dia berbeda. Dia tidak sama seperti guru-guru Taurat. Dia penuh dengan puasa. Dan sampai hari ini Tuhan masih mencari anak-anak Tuhan. Bukan pendeta, bukan teolog. Dia mencari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang mau sama seperti Kristus, yang mau berkorban, yang mau mengasihi, bukan nanti, tapi hari ini. Bukan nanti setelah kita diberkati dengan kekayaan, hari ini dalam keadaan kekurangan, mari kita sama seperti janda itu, memberi dari segala kekurangan, bahkan harta satu-satunya yang dia miliki, kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus tidak menghakimi dengan perkataan, tetapi Dia menjadi teladan. Yohanes pasal yang ke-13, ya kan? Dia hanya cuci kaki murid-muridnya, kemudian Dia katakan, kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan, lakukan apa yang dilakukan. Kiranya kebenaran ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan berjemaat keluarga CBS University yang kita cintai ini. Katakan sama-sama, amin. Sekali lagi lebih kuat, amin. Haleluya. Masih ada lagi. Yesus dapat menjawab pertanyaan orang kaya dalam Markus pasal yang ke-10. Ini orang kaya, nanti saudara lihat apa yang menjadi karakternya. Ya. Dalam Markus pasal yang ke-10, dia datang kepada Yesus, kemudian dia katakan, Guru, apakah yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus katakan, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya sudah lakukan itu dulu. Kemudian dengan penuh kasih berkata, kalau begitu, pergilah, jualah hartamu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Firman Allah berkata, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Sebab apa katanya? Banyak hartanya. Hati-hati, di mana hartamu berada,
berada, di mana hatimu berada, atau surga. Artinya, jangan saudara itu menjadikan harta itu seperti Tuhan dalam kehidupan saudara. Ada orang yang membutuhkan, kita tahu harus simpan 7 turunan. Ya. Firman Allah berkata, ada yang menebar harta, tetapi semakin bertambah-tambah hartanya. Artinya apa? Harta yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita gunakan itu untuk menolong sesama. Mari kita gunakan itu untuk menopang pekerjaan Tuhan yang ada di gereja ini. Ingat, seberapa besar pun saudara kasih perpuluhan, kasih persembahan, itu tidak akan masuk kepada kami pendeta-pendeta. Karena pendeta-pendeta tidak menerima perpuluhan. Ingat, itu diberikan di rumah Tuhan. Kemudian salah satu contohnya, kalau ada jemaat yang sakit, kami akan salurkan itu kepada jemaat yang sakit. Kalau ada yang berduka, kami kirimkan baik itu bunga atau dana duka. Kalau ada jemaat yang membutuhkan dalam hal-hal finansial, dalam hal usaha, dia punya karakter yang baik, gereja yang akan menolong. Amin. Ada jemaat mungkin keluarganya sakit, gereja bisa menolong. Itu dari mana? Itu nggak turun dari langit, tetapi itu dari saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun harta saudara banyak, tetapi saudara mau mempercayakan itu kepada Tuhan, percayalah, kita tidak akan menjadi sama seperti orang yang kaya ini. Sedih, lihat mukanya itu sedih. Ya, oleh Yesus ya. Haleluya. Kemudian berikutnya, ini tentang orang-orang Saduki. Mereka bertanya pakai firman Tuhan. Tuhan, Musa berkata, kalau ada 7 orang laki-laki, kemudian sudah menikahi seorang wanita, 7-7-nya mati. Nanti dalam kehidupannya akan datang, siapa yang akan menjadi suami daripada wanita ini? Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kamu sesat. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, malaikat hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar takjub akan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya Yesus dapat memperoleh hikmat dan pengetahuan yang luar biasa seperti ini? Yang pertama-tama saya catat, karena Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Lukas pasal yang ketiga dan ke-23. Kemudian yang kedua, oleh karena Yesus selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam Lukas 4 ayat 16 dikatakan menjadi kebiasaannya untuk membaca firman Allah. Dia masuk ke rumah ibadah lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Dan yang ketiga, dalam Filipi pasal yang ke-28, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. 3 hal yang besar ini yang ada di Yesus. Kalau kita ingin memiliki hikmat Allah, pengetahuan Allah, kita ingin memiliki kecerdasan yang dari Allah yang akan membuat kita lebih efektif dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, pastikan saudara sudah diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Kemudian yang kedua, mari kita membaca dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mari kita membaca firman Allah, karena firman Allah berkata dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang selalu berbuah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bukan demikian orang fasik, seperti sekam dia ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang berdosa. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Apakah ini yang menjadi disiplin kita hari-hari ini? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
glory, haleluya. Baca firman Tuhan, Baca kitab suci. doa tiap hari kalau mau sungguh. Ternyata ikut sekolah minggu waktu zaman dulu. Jangan terlalu tegar ya. Haleluya. Tapi intinya Tuhan merindukan, menginginkan kita juga untuk memiliki hikmat dan pengetahuan seperti yang Dia miliki. Bagaimanakah aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini? Saya mencatat di sini, karena kita adalah anak-anak Allah, maka seharusnya kita hidup di dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 8:15 berkata, sebab kamu bukan menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan oleh roh itu kamu bisa menyebut ya Aba, ya Bapa. Saudara dan saya bukan lagi anak-anak daripada si iblis atau kegelapan. Saudara dan saya sekarang adalah anak Allah. Amin. Status kita adalah anak Allah, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya. Dia bukan hanya Allah yang kaya secara rohani, tetapi Dia adalah Allah yang kaya secara materi. Karena Hagai 2:8 berkata, punyalah dia emas, kepunyaan pula perak. Apa yang kita perlu lakukan? Firman Allah berkata, mintalah, maka apa saja yang kamu minta akan kuberikan. Saya WA adik saya Berdi, ya. Berdi, datanglah ke gereja. Kita akan berdoa untuk kamu. Nah, dia seorang pelaut sekian bulan. Ya, terima kasih buat kerjanya Berdi. Dan kita akan berdoa sebentar. Karena firman Allah, bukan karena kita manusia. Jika kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal dalam kamu, minta apa saja akan kuberikan. Dia Allah yang memiliki segala sesuatu yang kita perlukan, termasuk promosi kita, termasuk pekerjaan kita, termasuk bisnis kita, termasuk orang-orang yang akan Dia pertemukan dengan kita. Persoalannya, minta kepada Dia, minta dengan penuh iman, minta dengan penuh kesungguhan hati. Dia akan memberikan kepada kita. Amin. Amin. Haleluya. Orang yang bertanya kepada Yesus, semua dijawab oleh Yesus. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Alkitab, semua orang yang meminta tolong kepada Yesus, tidak ada yang Dia biarkan pulang dengan tangan kosong. Betul tidak? Rabi, supaya aku melihat, jadilah sesuai dengan imanmu. Rabi, katakan sepatah kata saja supaya anakku hidup. Pergilah, anakmu hidup. Hanya ada satu imbuhan, Tuhan tolong anakku. Dia katakan, tidak baik memberikan roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Tapi wanita ini katakan, Tuhan, anjing itu juga menunggu remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Artinya apa? Dalam segala cara siapapun yang datang meminta kepada Tuhan, tidak ada yang Dia tidak jawab. Amin. Firman Allah berkata dalam Roma pasal yang ke-8, dirinya sendiri, nyawanya sendiri Dia berikan kepada kita untuk keselamatan kita. Bagaimanakah mungkin Dia tidak akan memberikan pekerjaan kepada kita? Bagaimanakah mungkin Dia tidak akan memberikan hal-hal yang lain, hal-hal materi, pekerjaan, promosi, usaha, bisnis saudara? Nyawanya sendiri Dia berikan kepada kita. Bagaimana mungkin hal-hal yang lain? Amin. Amin. Tuhan yang kita sembah. Kemudian marilah kita memberi diri kita untuk diurapi oleh Roh Kudus. Marilah kita sama seperti Yesus Kristus menjadi pribadi yang tekun membaca dan melakukan firman Tuhan. Kemudian gunakanlah semua kekayaan Allah. Kekayaan Allah materi dan spiritual. Gunakan semua itu. Gunakan juga semua hikmat serta pengetahuan firman Allah. Kita gunakan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menolong sesama kita. Amin. Menolong sesama kita. Waktu saya renungkan tentang firman Tuhan ini, sempat hilang, nggak tahu sekarang suka hilang karena saya renungkan tentang firman Tuhan ini. Sejauh mana apakah
kita sudah menggunakan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, hidup sesama kita. Saudara yang tahu, kasihilah sesama manusia, tolonglah sama manusia. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Yang menderita, yang lemah, yang putus asa, dan yang diperlakukan tidak adil. Kemudian yang kelima, marilah kita melakukan semua pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita hanya dengan satu tujuan. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang kita lakukan ini, kita lakukan karena Tuhan layak menerima setiap ujian, setiap kemuliaan. Jangan ada yang menyombongkan diri. Kalau saudara sudah bisa memberi yang terbaik, menyumbangkan sesuatu yang terbaik, bersyukurlah karena katanya apa? Namamu itu dicatat dalam kerajaan surga. Nah, ini tafsiran saya, kan mengusir setan, namamu tercatat. Artinya apa? Semua yang kita berikan itu seperti menyimpan harta yang tidak bisa diganggu oleh karat. Kalau kita bisa memberi, bersyukurlah kita dikaruniakan, dipercayakan. Tapi kalau kita belum bisa memberi, yang bisa kita lakukan itu doa. Berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Berdoa bagi gereja. Kita bisa menolong dengan apa yang ada pada kita. Kita bisa bersaksi, bisa menginjil. Kita bisa mengucapkan kata-kata iman kepada saudara kita, kepada orang lain. Artinya apa? Kita bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan untuk sesama dengan apa saja yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kemudian yang terakhir, karena Yesus telah selamatkan dan telah diberi kekayaan hikmat serta pengetahuannya akan firman Allah, marilah kita memiliki hati Allah yang penuh dengan kasih, merindukan agar supaya bangsa Israel dapat diselamatkan. Sebab Yesus Kristus sangat mengasihi mereka, bahkan Dia sampai menangis ketika melihat kota Yerusalem dari jauh, dan Dia menaikkan doanya yang luar biasa. Roma pasal yang ke-11 ini mengingatkan kepada kita. Kita diselamatkan oleh karena Israel ditolak. Ya. Rasul Paulus mengingatkan, ketika kita sudah diselamatkan, maka sekarang waktunya kita akan dipakai untuk menyelamatkan Israel. Sampai hari ini, pokok doa pertama saya adalah berdoa untuk keselamatan Israel. Berdoa untuk keselamatan Israel. Karena saya ingin seperti Yesus. Dikatakan ketika Dia hampir sampai ke Yerusalem, saudara tahu Dia mau masuk ke Yerusalem untuk apa? Bukan untuk pesta pora. Dia akan masuk ke Yerusalem untuk ditangkap, untuk dicambuk, digantung di atas kayu salib. Tetapi sekalipun Dia tahu Dia akan dianiaya di Yerusalem, saudara lihat doanya. Yerusalem, Dia menyampaikan ini dengan tangisan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saking cintanya kepada Israel. Saudara tahu apa doa terakhir Yesus di dunia ini sebelum Dia mati? Dalam Lukas pasal 20 ayat 34 berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Betapa cintanya Yesus kepada Israel. Kalau saya dan saudara sudah diselamatkan oleh Yesus, apakah halangan kita mencintai mereka? Bawalah mereka di dalam doa. Kalau bukan orang Kristen yang berdoa untuk mereka, kita akan mendengarkan hujatan terhadap mereka, kutukan terhadap mereka. Dan firman Allah tidak pernah berubah. Barang siapa mengutuki Israel, dia akan dikutuki. Tapi barang siapa memberkati Israel, dia akan diberkati. Ini janji kepada Abraham. Dan firman Allah katakan dalam Galatia 3:29, oleh karena Kristus, maka saya dan saudara menjadi keturunan Abraham
secara rohani. Artinya, saudara orang Israel secara rohani, saudara berkewajiban berdoa untuk keselamatan mereka. Dan jangan tanya berkat apa yang Tuhan akan limpahkan kepada saudara. Karena Tuhan yang berfirman, Dia katakan lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu iota, satu titik dilenyapkan dari hukum Taurat. Sementara firman Allah kepada Abraham, barang siapa memberkati engkau akan kuberkati, itu lebih dari satu titik. Saya nggak tahu saudara hari-hari ini di tahun ini, apa berkat Tuhan sedikit, separuh, setengah atau melimpah. Saudara yang tahu. Mari kita praktekkan firman Tuhan ini. Mulai berdoa dan memberkati Israel. Dan percayalah, lihatlah, berkat-berkat Tuhan akan mengikuti kehidupan saudara. Karena Tuhan berjanji dalam firman Allah. Di dalam Mazmur pasal 23 yang pertama sampai yang ke-6. Firman Allah berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, tak akan kekurangan aku. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang mengikuti aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan keluran belaka akan mengikutimu seumur hidupmu, dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu janji Tuhan bagi saudara. Amin. Bukan kita yang mengejar berkat, tetapi kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita sepanjang masa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba bersyukur kepada akan firman Allah. Hamba berdoa